Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang Big Data. Nah, kalau misalkan kita lihat dari yang awal dulu, apa yang dimaksud dengan Big Data? Jadi, kalau misalkan kita melihat Big Data ini merujuk ke jumlah yang sangat besar dari data yang strukturnya beraneka ragam. Yang biasanya kalau misalkan mau kita simpan atau analisa itu sangat mahal biayanya. Itu adalah big data. Jadi big data refers to extremely vast amount of multi-structured data. Jadi pertama adalah extremely vast amount, kemudian multi-structured data, cost prohibitive. Jadi kalau misalkan dari biaya itu akan sangat mahal pada waktu mau disimpan dan dianalisa. Jadi kalau misalkan kita lihat, big data is an all-encompassing term for any collection of data set so large and complex. Jadi, any collection of data sangat besar dan kompleks, sangat susah kalau misalkan mau diproses pakai data manajemen biasa, itu akan sangat susah. Apalagi aplikasi pemroses data yang tradisional, itu sangat susah. Nah, namun big data ini hanya merujuk ke data digital saja. Data digital yang bagaimana? Yang bukan merupakan paper file ataupun tumpukan magnetic tape. Kan data itu bisa disimpan di tape itu ya, magnetic tape. Bukan, tapi data yang disimpan di server. Itu. Ini kalau misalkan mau dibaca yang bawahnya juga bisa. Tapi ini ya apa namanya? Informasi aja. Big data generally includes dataset with size beyond the ability of commonly used software to capture, manage, and process the data within tolerable elapsed time. Jadi kalau misalkan pakai apa namanya commonly used software, capture, manage, proses data, itu datanya bisa diproses sangat lama. Itu adalah big data. Itu. Ya, nanti kita campur-campur pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja ya. Soalnya kalau tiap kalimat di bahasa Indonesia kan kelamaan ini. Ukurannya hundreds of terabyte sampai beberapa petabyte. Ukurannya seperti itu. Kilo, mega, giga, tera, peta. Habis itu ada hexa. Jadi 6 ini berarti hexa ini nolnya ada 6 kali 3. Ya udah 6 kali 3, 18. Atau kalau pakai 2 pangkat 60. 2 pangkat 60. Ini adalah atasnya peta hexa. Nah, ini sebagai contoh beberapa website terkenal tahun 2017. Every minute, setiap menit. Coba lihat Netflix user stream 69.000 jam video tiap menit itu. Kelihatan ya. Ini nanti kalau dikalikan jadi menit itu kelihatan ada berapa user yang join itu. Terus apa nih? YouTube 4.146.000 video tiap menit. Apalagi di sini. Google 3.600.000 search tiap menit. Seperti itu. Ini banyak. Instagram, Spotify, Uber, BuzzFeed. Ini sebelumnya Skype banyak, sekarang udah jarang Skype. Mungkin sekarang Zoom sekarang ya banyak. Kayak gitu. Ini tahun 2017. 2018 YouTube naik dikit dari 4.150 jadi 4.300 sekian. Google naik dikit jadi 3.800 sekian. Banyak Uber rate-nya. Ini kalau misalkan dilihat angka-angkanya ini adalah angka-angka yang luar biasa. Netflix ini teman, jam naik menjadi 97.000 jam. Begitu. Ini dikalikan menit itu akan kelihatan berapa yang sedang
lihat di satu waktu tertentu. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kelihatan, ini 1 menit tiap menit. Ini bisa dilihat seberapa banyak data yang diolah oleh mereka. Nah, ini data-data yang ada di dalam web-web yang luar biasa ini bisa masuk big data. Seperti itu. Nah, tulisannya kecil-kecil ini ya. Gak apa ya. Semoga kelihatan dikit-dikit. Ini sebenarnya nggak kelihatan ini. Jadi tahun 1996 ini apa ini? Nggak kelihatan. Google tahun 98. Wikipedia 2001. Gmail 2004. YouTube 2005. Twitter 2006. Facebook juga sama 2006. iPhone 2007. Juni pertengahan. Android 2007 akhir. Seperti itu. Ini apa namanya? Pabrikan-pabrikan yang terlibat dalam big data. Tapi tidak tertutup ini aja. Tapi ya banyak, lainnya juga banyak. Nanti akan kelihatan apa saja apa namanya yang termasuk dalam big data. Di sini kelihatan ya web data. Jadi awal web data di sini. Awal sosial data Gmail, Twitter gini. Awal mobile data iPhone, Android. Sebelum iPhone, Android itu ya ada paket paket apa namanya? Paket data itu, tapi nggak semasif begitu ada iPhone dan Android. Seperti itu. Penggunaan trafficnya itu nggak semasif. Nah, dalam big data itu kita ada beberapa tipe data. Yang secara mudah, secara apa ya? Dalam simple term. Secara singkat, big data itu bisa dipecah menjadi beberapa tipe data. Yaitu yang pertama, structure, tipe data terstruktur, dan tipe data tidak terstruktur. Struktur ini gimana? Struktur ini contohnya spreadsheet, database, itu terstruktur. Kalau yang tidak struktur, ini ya video, audio, image, metadata, ini tidak terstruktur. Gitu. Ada juga yang semi structure, semi terstruktur. Ini contohnya email, text messaging. Ini adalah contoh yang campuran. Kenapa ada disebut campuran? Karena ada struktur, ada unstructured-nya. Email ada tulisannya, ada attachment-nya. Text messaging, apalagi kayak WA itu ya nggak cuma teks saja, campur-campur seperti itu. Ini adalah tipe-tipe big data. Tipe-tipe data dalam big data. Gitu. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya, habis peta apa tadi? Exa. Tahun 2013 data itu sudah sekitar 80 exabyte. Itu. 2015 itu sudah sekitar 300 exabyte. Ya ini udah hampir 10 tahun yang lalu ya ini. Data yang sekarang ya angkanya entah mungkin bisa di atasnya exa lagi dan kalau lihat dari perkembangannya ini. Dan yang paling banyak apa ini? Yang paling banyak data-data yang tidak terstruktur. Sebentar, itu gensetnya nyala itu gensetnya. Sebentar. Ini nanti kalau misalkan lampunya PLN-nya nyala ya gitu lagi. Switch-nya pindah. Kalau lampunya nyala ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang paling banyak itu adalah unstructured. Kenapa? Ya logis. Video, gambar itu membutuhkan storage yang lebih banyak daripada hanya teks saja. Gitu. Nah,
Ada pertanyaan, dari mana big data itu berasal? Jawaban singkatnya ya, dari mana-mana. Dari itu. Sebelumnya itu di tahun-tahun ya, kira-kira 20 tahun lalu, itu aslinya mungkin bisa dinyalakan lagi tuh. Kayaknya dia mati kayaknya. 20 tahun lalu itu mungkin dia apa namanya ada data-data yang sebelumnya diabaikan. Seperti itu. Tapi sekarang karena ada technical supportnya itu bisa ya, bisa digunakan. Sebagai contoh gini, sekarang sumber big data itu bisa diambil dari mana aja, dari weblog, lognya website, RFID, GPS system, sensor network, social network, IoT, index ini maksudnya, search index, detail call record, science experiment, medical record, military, banyak sekali yang sekarang ini bisa menjadi sumber big data. Awal-awal tahun 90 itu mulai ada data warehouse, istilahnya data warehouse, gudang data. Itu. Tapi nanti akan ada perkembangan lebih lanjut, nggak cuman gudang data saja juga. Nah, sejak awal 90 itu mulai ada gudang data, para company itu apa ya? Perusahaan itu mulai menyimpan data yang sangat besar. Nah, tapi big data itu tidak hanya tergantung pada data itu sendiri, tapi juga tergantung terhadap variasinya, kecepatannya, veracity, nanti kita juga bahas, variability ini apa, nanti juga ada, dan value proposition itu juga penting dalam sebuah big data. Ini nanti akan dibahas, variety, velocity, veracity, variability, dan kawan itu sudah. Oh, kayaknya line-nya AC itu dipisah kayaknya. Kayaknya line-nya AC dipisah. Jadi AC-nya nggak bisa dinyalakan. Tapi kan masih nggak panas kan ya? Masih ada. Ya, kayaknya line apa jalurnya AC kayaknya dipisah. Kalau kayaknya loh ya. Nah, ini ada salah satu contoh next generation data architecture. Dia diambilnya dari mana? Ini. Yang disimpan, yang diolah itu audio, video, dokumen, teks, weblog, clicks. Jadi kliknya kita kemana aja? Sosial, graph, feed, sensor, device, RFID, spasial, GPS, event, other, banyak sekali data-data ini disimpan dalam big data dan diolah. Sorry itu. Hasil olahannya ini itu ada dua kubu. Yang pertama adalah bisnis dan transaction, bisnis transaction dan interaction. Ini berhubungan dengan ya pabriknya itu, perusahaannya itu berkaitan dengan apa? Itu berhubungan dengan data ini. Nah, yang lainnya lagi adalah intelligence dan analitik. So, itu. Kalau yang ini berhubungan dengan keberlangsungan transaksi suatu perusahaan atau keberlangsungan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan. Kalau intelligence and analytic ini berhubungan dengan rencana ke depannya. Jadi kalau misalkan dilihat big data itu nanti bisa dilihat apa bisa dimanfaatkan ke dua buah arah ini. Ini pakai Hadoop nanti akan kelihatan apa aja. Nah, ini ada landscape big data, ini kecil-kecil ini. Gambarnya juga yang yang saya yang kelihatan ini infrastruktur. Jadi yang berhubungan big data landscape yang berhubungan dengan infrastruktur. Ini berhubungan dengan analytics. Yang ini berhubungan dengan aplikasi. Ada yang open source, ada yang data source juga. Mana Microsoft? Yang saya lihat ini. Ini apa ini? MATLAB. Oracle. Oh ini Microsoft ini ya. VMware, Google. So, itu. Ya, aduh, banyak sekali yang berkecimpung di dalam
big data ini. Nah, tadi sempat disebut tentang variety velocity itu ya. Itu sebenarnya adalah kumpulan V dari big data. Secara umum, big data itu didefinisikan sebagai 3 buah V. Volume, variety, velocity. Volume itu apa? Berarti volume berhubungan dengan banyaknya data itu sendiri. Kalau variety berhubungan dengan banyaknya variasi data yang diolah. Velocity berhubungan dengan banyaknya data atau kecepatan data itu disimpan, diolah, dianalisa seperti itu. Jadi ini berhubungan apa? 3 buah V utama dari big data. Tapi big data tidak hanya ini aja. Ada tambahan veracity, variability, dan value proposition. Nah, belum di sini. Belum ternyata. Ini ada contoh. Paling tidak di sini ada 2 dulu, variety dan velocity. Velocity ini berhubungan dengan kecepatan olah. Kalau kita berhubungan dengan data yang real time, maka diolahnya ada di memori langsung. Memori yang ada di komputernya masing-masing. Itu kalau mau real time. Kalau mau batch, baru di server. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau kita butuh mengolah data secara real time, nggak bisa kita kerjakan di server. Nggak nutut waktunya. Tapi dikerjakan di dekat pengguna. Tapi kalau misalkan datanya itu tidak harus cepat, tapi batch, baru sekian waktu dikirim itu sudah bisa kita pakai server. Terus di sini ada variety server itu adalah highly structured. Jadi strukturnya itu datanya terstruktur. Database datanya terstruktur. Tapi kalau strukturnya banyak, itu kita di sini ada sebutnya scalable, NoSQL, Hadoop seperti ini. Ini adalah untuk yang velocity-nya rendah. Kalau velocity-nya tinggi, ada model streaming. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan kita model struktur yang yang terstruktur dalam memori. Tapi kalau model yang strukturnya beraneka ragam, butuh real time, kita modelnya adalah streaming. Seperti itu. Nah, ini baru membahas 3V tadi dan beberapa tambahan V. V yang pertama adalah volume. Ini adalah komponen utama dari big data. Many factors contribute to exponential increase in data volume like transaction-based data, automatic generated RFID, GPS data, dan kawan-kawan. Ya, sama seperti yang tadi disebutkan, volume ini berhubungan dengan banyaknya data yang didapatkan. Nah, kalau misalkan kita lihat, GPS data itu kan banyak. Masing-masing HP itu punya. Dan ini masih sambungan sama yang sebelumnya ya. Kan sebelumnya sempat membahas tentang ada orang ngobrol tentang sepatu, iklannya muncul sepatu. Kayak gitu ya. Nah, yang HP-nya Android itu jangan khawatir. Jangan khawatir apa? Pada waktu lokasinya tidak HP-nya itu sedang mati, lokasinya pun juga masih kedeteksi. Soalnya dari mana? Pernah pakai Google Map? Masih pernah. Nah, itu datanya itu yang dari pertimbangan saya. Itu ada 2. Yang pertama dari orang yang sedang buka aplikasi. Yang kedua adalah dari orang yang sedang tidak buka aplikasi Map. Jadi yang bawa HP kok sedang nyetir, itu ya yakinlah kalau HP-nya itu sedang melaporkan bahwa HP itu sedang dibawa nyetir, sedang lewat jalan mana, itu. Sehingga kalau misalkan ada macet, hanya dalam sekitar 5-10 menit, di map itu akan berubah menjadi merah. Itu bukan berarti yang di jalan situ sedang buka aplikasi map semua, enggak. Tapi yang HP-nya mati ditaruh di saku, kemudian jalan, kecepatan sekian, kok tidak ada pergerakan langkah, itu dia akan modenya akan berubah dan dia akan melaporkan. Jadi itu.
Nah, itu banyak sekali. Nah, di sini bukan lagi data warehouse, tapi data lakes danau. Bukan hanya sekedar warehouse, bukan hanya sekedar gudang, tapi jadi danau. Nah, pada waktu dulu, karena teknologinya masih terbatas, storage dan processing data itu apa namanya sulit. Tapi sekarang storage cost itu lebih murah, tool juga semakin berkembang, fokusnya itu adalah bergeser ke create value out of volume. Jadi yang pertama itu adalah mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru diambil value-nya. Value-nya bagaimana diambilnya nanti? Belum, belum kita bahas. Ini ada apa namanya gambaran pada waktu 2009 itu data seluruh dunia itu sekitar 0,8 zettabyte. Zeta ini apa? Tadi kita sampai apa? Hexa. Hexa tadi nolnya berapa? 6 kali grupnya 3, berarti 18. Betul ya? Nolnya 18. Habis hexa ini ada zeta. Seperti itu. Kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta. Zeta ini kalau pakai 10 adalah pangkat 21 karena 7 kali 3 ya. 21 atau kalau pakai 2 berarti 2 pangkat 70. Seperti itu. Nah, tahun 2013 itu 35 zettabyte. 2000. Ini lebih dari 10 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang berapa. Gitu. Di 2016 1,3 zettabyte traffic dalam melewati internet secara tiap tahunnya. Gitu. Atasnya zeta ada yota. Yota ini berarti yang levelnya 8. Atau 2 pangkat 80. Gitu. DVD. Nah, sekarang kita udah pakai DVD ya. Udah pakai DVD. Gitu. Tapi ini ada satuannya adalah triliun. Ya, ada kemungkinan tahun-tahun ini sudah masuk angka yota. Seperti itu. Kalau misalnya lihat perkembangannya ya, 8 ini aja 4 tahun aja berapa kali lipat itu? Sekitar 8 kali lipat. Kok 8? 4. 4 lebih dikit 4 kali lipat. Gitu. Ini adalah berurusan dengan volume. V pertama dalam big data. V kedua tadi apa? V kedua? V yang kedua, yang pertama volume, yang kedua variety. Nah, data sekarang hari ini itu berada atau data yang ada sekarang itu tipe formatnya bervariasi. Gitu. Dari teks, sensor, video, audio, data. Tapi estimasinya 80 sampai 85% data itu adalah unstructured atau semi-structured. Jadi masih sama seperti yang tadi ya. Yang tadi berapa persen tadi yang structured cuman 12. Yang 88% adalah yang unstructured. Ini sekitar itu. Itu. Nah, value dari variety ini tidak bisa diabaikan. Kenapa? Data bisa jadi juga akan memiliki value jika diambil dari data model yang unstructured. Ya nanti kita lihat. Ini adalah variety. Yang ketiga, ada ingat yang ketiga? Velocity. Velocity ini berhubungan dengan seberapa cepat datanya ini bisa diproses dan seberapa cepat juga data must be processed to meet the demand. Jadi seberapa cepat data ini yang pertama diproduksi dan seberapa cepat data ini bisa diproses untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kebutuhan apa? Ya, kebutuhan mengambil value dari big data. Sama kayak misalkan contoh tadi ya, di jalan tadi ya. Tiap orang bawa HP
yang Android itu jalan, itu dia akan mengirimkan data bahwa dia sedang jalan, terus kemudian dia akan melihatkan akhirnya bisa disimpulkan datanya kan banyak, data yang lewat itu banyak, jalannya itu banyak. Terus kemudian Google mensummarize, oh ternyata lewat yang jalan sini lancar, hijau. Banyak yang lewat, hijau. Yang dilihat sini ternyata banyak yang berhenti, akhirnya jadi merah. Seperti itu. Nah itu setelah disummarize. Nah, data yang ada tadi kan banyak, volumenya banyak, variatinya ganti sekarang. Kalau tadi hanya unstructured ya, tapi kalau yang misalkan yang data yang map itu bukan berupa gambar atau video, tapi berupa metadata. Lewat mana, lokasi di mana, kecepatannya berapa, seperti itu. Habis itu di summarize, diolah, dianalisa, oh di sini jalannya macet, seperti itu. Seperti itu. Nah itu seberapa cepat itu berhubungan dengan velocity. Various smart device are driving an increasing need to deal with torrent of data in real time. Jadi smart device itu butuh near real time data processingnya. Smart device rata-rata. Gitu. Ya kayak kita pakai HP aja. HP butuh datanya ya hampir real time juga. Notifikasi, kemudian butuh apa namanya? Kita buka map kan butuh data yang real time. Nah, bereaksi cukup cepat untuk mengatasi velocity ini itu cukup menantang. Kenapa? Datanya semakin banyak semakin lama semakin banyak, sedangkan waktu yang diperlukan itu semakin sedikit. Nah, dari satu karakteristik ini aja ada sebuah kelas analitik yang muncul, yaitu in motion analytic atau data stream analytic. Maksudnya apa? In motion, yang sedang bergerak. Jadi data yang masih bergerak itu langsung dianalisa. Atau data stream analytic sebutannya. Ini untuk velocity. Berikutnya apa tadi? Ada ingat V-nya? Belum. Yang veracity tadi, belum. Nah, kita masih di 3 V utama big data, volume, velocity, variety, kebalik. Volume, variety, velocity, volume berhubungan dengan banyaknya data, terabyte, petabyte, transaction table, file, itu berhubungan dengan volume, semakin banyak semakin bagus. Variety ada structured, unstructured, semi-structured. Ini tadi data dengan database, tulisan. Kalau unstructured ini video, audio, tadi ya. Kalau velocity berhubungan dengan kecepatan prosesnya. Yang paling bawah ini stream yang langsung real time, near time, sama batch. Batch itu yang data dikirim berkelompok, gitu ya. Batch. Per batch, per ya, grup lah. Jadi itu. Ini adalah velocity. Sampai sini dulu. Sudah mulai itu ya, semoga sudah mulai bisa terlihat apa yang terjadi atau komponen-komponen apa yang ada di dalam big data. Oke, tapi jangan khawatir, memang masih ini harus seperempat ini Mas ya. Harus seperempat. Sekitar seperempat. Kita lanjut. Nah, veracity. Veracity ini adalah nama istilah yang dibuat oleh BM. Ini digunakan sebagai V keempat dalam big data. Veracity ini apa? Veracity ini berhubungan dengan conformity. Conformity ini apa? Ya confirm tentang keakuratan, kualitas, bisa dipercaya atau tidak dari sebuah data. Truthfulness berarti kebenaran,
trustworthiness, bisa dipercaya. Jadi veracity berhubungan dengan apakah suatu data itu bagus, apakah suatu data itu akurat, apakah suatu data itu benar, bisa dipercaya. Itu berhubungan dengan, atau namanya adalah veracity ini tadi. Ada beberapa tool yang dikembangkan oleh IBM untuk mengecek kualitas dan kebenaran suatu data. Ini adalah veracity. Yang kelima, ada ingat nggak tadi? Yang kelima, veracity. Setelah itu ada variability. Nah, kalau variability ini berhubungan dengan data flow. Data flow itu bisa inkonsisten atau tidak statis atau tidak stabil. Misalkan ada suatu bahasan atau suatu kejadian terjadi di Indonesia misalkan. Maka bisa jadi hal tersebut akan trending di TikTok, terus kemudian Instagram, Facebook, seperti itu. Bisa jadi trending. Dan pada waktu ada kejadian, itu langsung data flow akan naik. Jadi variability ini berhubungan dengan naik turunnya sebuah data flow. Mungkin kalau misalkan nggak ada kejadian, ya standar aja. Itu. Kalau ada kejadian tiba-tiba naik. Itu jendelanya apa nggak dibuka aja ya? Tambah aja, di luar tambah aja. Iya, kalau dibuka kayaknya gitu. Lebih panas atau lebih dingin di luar? Sama aja. Iya. Mas, pintunya tolong dibuka aja, Mas. Minta tolong pintu. Oh iya. Semoga ramenya nggak masuk. Nggak. Oh, nggak begitu itu ya. Ramenya nggak begitu ini ya. Nah, ini berhubungan dengan variability. Jadi itu. Yang keenam, yang terakhir tadi apa? Yang keenam, value. Nah, value preposition ini berhubungan dengan, jadi gini, preconceived notion of big data is that it contain more pattern and interesting anomaly that small data. Jadi kalau misalkan kita punya data yang banyak, data yang semakin banyak data yang kita kumpulkan, itu akan semakin memunculkan sebuah pola. Ya kayak tadi, misalkan ada data yang yang di jalan tadi, kalau yang kita kumpulkan cuma satu orang, ya kita nggak tahu orang itu memang berhenti atau memang karena jalannya macet. Tapi kalau misalkan ada sekian ratus data yang di-track dalam waktu bersamaan di jalan tertentu, maka kita akan tahu, oh di jalan ini sedang ada macet atau tidak. Jadi kalau misalkan kita lihat data semakin banyak itu akan memunculkan pola dan itu lebih kalau misalkan ada anomali, misalkan ada macet, oh berarti memang sedang ada macet, bukan hanya satu orang aja yang banyak gembos kemudian dianggap macet, bukan. Dan organisasi bisa mendapatkan insight atau pandangan yang lebih bagus kalau punya data yang lebih banyak. Itu. Dan kalau misalkan sudah punya pandangan yang tertentu terhadap suatu kejadian, bisa jadi mendapatkan value. Sebagai contoh, ini beberapa hari ini kan banyak yang sakit ya, kayaknya banyak sakit. Nah, misalkan data orang sakit itu bisa di capture. Saya yakin pun juga bisa jadi dari posisi harian, misalkan si A ini biasanya aktivitas kemana-mana, atau hari ini cuma di rumah aja, bisa jadi itu, misalkan lah, misalkan. Terus kemudian dari data yang sakit banyak tadi, itu ada yang bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan dalam rangka apa ya, tapi misalkan sebagai contoh gini,
Logikanya pada waktu ada banyak yang sakit, maka banyak juga yang butuh obat. Nah, kalau data banyak orang sakit ini tadi bisa di-capture, terus kemudian perusahaan farmasi itu bisa mensurvei ini sakit apa yang sekarang sedang banyak, maka dia akan bisa menentukan atau memperkirakan sakitnya ini apa, obatnya ini yang mana. Lah obatnya ini yang mana? Itu yang digelontor ke dan obatnya ini apa tadi? Itu dalam waktu sekian ini siapa yang remote? Atau mati sendiri dia? Ya, PLN-nya nyala. Habis ini ambil lagi. Itu lagi. Berarti yang pasti tadi itu pas PLN-nya nyala ya? Berarti memang jalurnya AC dipisahkan dengan jalurnya genset. Hmm. Oke, jadi kita lanjut. Jadi misalkan tadi banyak yang sakit, terus kemudian misalkan data banyak yang sakit itu bisa di-capture, terus kemudian perusahaan farmasi atau obat itu bisa mengetahui apa aja penyakit yang sedang banyak sekarang, maka dia bisa merencanakan lebih lanjut untuk apa? Untuk menyebarkan obat yang berhubungan dengan yang sakit sekarang apa. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa mendapatkan value. Value-nya di mana? Obatnya dia laku, banyak laku, misalkan itu. Jadi value-nya gitu. Kalau misalkan kita hanya data orang sakit aja dibiarkan, ya nggak ada value untuk perusahaan farmasi tadi, begitu. Nah, butuh tool spesial dan teknik yang khusus juga untuk menganalisa big data ini. Sehingga dibutuhkan investasi. Kenapa butuh tools yang spesial? Karena datanya banyak sekali. Itu. Ya, sebagai contoh, misalkan yang YouTube aja tadi. 4 juta sekian ratus ribu video per menit diklik. Nah, itu usernya juga jumlahnya juga banyak. Dan tiap-tiap user punya profiling sendiri-sendiri. Termasuk nanti profiling iklannya pun juga ada. Sehingga YouTube pada waktu ngasih iklan itu diberikan iklan yang mirip-mirip dengan preferensi atau preferensi profil usernya. Seperti itu. Organization need to understand the value proposition. Nah ini, sebuah perusahaan butuh untuk memahami tentang value proposition biar apa? Untuk apa? Untuk melakukan atau menentukan keputusan. Ya kayak tadi, ini jenis obat apa yang mau kita produksi atau kita sebarkan? Ya berdasarkan tren jenis penyakit yang ada sekarang. Kayak gitu. Bukan asalkan kita bisa bikin obat A, B, C, D dibuat langsung diedarkan, ya nggak gitu. Nanti bisa jadi nggak ada yang laku, bisa jadi. Ini adalah value preposition. Ini karakteristiknya, ini sama seperti tadi, apa yang sudah dibahas tadi itu ditulis di sini, nggak usah dibaca lagi. Maksudnya nggak usah kita tulis atau kita baca satu persatu ya. Tapi ini tadi sudah kita bahas tadi. Meskipun di sini cuma 5, yang value prepositionnya nggak muncul di sini. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Tadi kan kita sudah ada beberapa V tadi ya. Ada volume, variety, kemudian velocity, sampai ada value preposition. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana kita menganalisa sebuah big data atau bagaimana melakukan analytics pada big data. Biar apa? Biar keluar value-nya.
Gitu. Nah, rules of data science itu modelnya seperti ini. Jadi kita punya data di sebelah kiri, ada cloud computing, Internet of Things, big data, semuanya masuk di sebelah kiri sini. Semuanya masuk di sebelah kiri sini. Nah, data yang banyak ini kemudian dianalisa. Analisanya bisa pakai Mass Analytic Tool, bisa pakai machine learning, bisa pakai recommender system, pakai complex event processing. Nah, ada terlibat data scientist di dalam prosesnya ini. Hasilnya apa? Hasilnya itu data scientist dan data science team di dalam prosesnya ini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah data produk. Produk ini apa? Analytic insight yang isinya bisa berupa informasi, pengetahuan, cerita dari data, seperti itu bisa. Termasuk juga visualization-nya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari big data tadi, data-data yang dikumpulkan buahnya tadi, kalau cuma dikumpulkan aja, nggak ada manfaatnya. Biar bermanfaat bagaimana? Dianalisa. Baru menjadi data produk. Ya contohnya yang tadi itu, yang macet tadi itu. Data tentang banyak orang mengendarai, kalau dibiarkan aja ya nggak berfungsi. Tapi kalau misalkan adalah, jalan ini macet, jalan ini lancar, jalan ini ditutup. Kenapa? Tiap kali ada orang situ mesti selalu kembali. Berarti kemungkinan jalan itu ditutup, misalkan. Atau yang ini tadi, data yang orang sakit tadi, apa aja, habis itu baru diolah, dimanfaatkan oleh perusahaan farmasi, misalkan gitu. Atau yang YouTube tadi, bisa juga setiap orang punya profil sendiri-sendiri. Biar apa? Biar kalau misalkan ada iklan, yang muncul adalah iklan yang berkesesuaian. Gitu. Itu adalah hasil dari data science. Nah, computing analytic, extensive use of data, statistical and quantitative analysis, explanatory and predictive model, and fact-based management to drive decision and action. Jadi, extensive use of data. Jadi, penggunaan data yang secara ekstensif, terus kemudian menggunakan statistik dan kuantitatif analisis, serta model prediktif dan explanatory, nanti terakhir, and fact-based management, itu nanti akan menentukan decision dan action. Jadi hasil dari hasil dari big data itu nanti memiliki nilai tertentu, value yang bisa digunakan untuk menentukan keputusan dan action apa aja yang mau dijaga. Itu. Jadi keywordnya adalah analitik. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, big data itu sendiri. Jadi dari kumpulan data yang banyak, bervariasi, kemudian kecepatannya tinggi, itu masih dalam big data saja. Kemudian setelah itu real time use of data. Jadi datanya tadi digunakan secara real time, diolah misalkan. Habis itu ada selling data. Jadi data hasilnya itu bisa dijual. Jadi value dari big data itu bisa dijual. Habis itu kita ada decision based data. Jadi data yang digunakan untuk menentukan keputusan. Nah, big data itu adalah frontier. Frontier ini semacam garda terdepan ya. Dari sebuah perusahaan untuk menyimpan, memproses, dan mengakses semua data yang dibutuhkan untuk beroperasi, membuat suatu keputusan, mengurangi risiko, dan melayani konsumen. Jadi kalau misalkan kita lihat yang awal tadi, yang ada Netflix, YouTube, Amazon,
apalagi tadi itu ya. Ya banyak Wikipedia dan kawan-kawan itu mereka semua menggunakan big data. Jadi itu. Apalagi Google. Di sini ada yang pernah dengar Google Analytics? Google Analytics ya itu salah satu toolnya Google untuk menganalisa untuk profiling, menganalisa dan profiling user. Itu. Ini adalah definisi dari big data. Oke, sampai sini. Semoga masih aman ya. Kita lanjut. Nah, bisnis analitik ini adalah utilizing data untuk mengincrease shareholder value. Jadi mengutilize data untuk menambah value dari shareholdernya. Datanya ini apa? Datanya bisa besar, bisa kecil, bisa internal, bisa eksternal, bisa struktur, bisa non-struktur, bisa tradisional, bisa new, bisa free. Free ini dalam tanda kutip kenapa? Karena tidak data yang free itu belum tentu aslinya adalah free dan bisa data yang dibeli. Ini adalah data-data yang di-utilize. Utilize-nya gimana? Utilizing-nya bisa jadi menentukan kebutuhan bisnis. Capture and store data. Ensure quality. Akses dan format datanya. Analyze dan summarize data. Nah, setelah analis dan summarize nanti akan mendapatkan sebuah pengetahuan dan bisa menghasilkan sebuah aksi. Atau terakhir dijual. Jadi apa namanya? Jual ini misalkan pada waktu kita gini, di sini setelah pernah tahu kejadian Facebook yang dituntut gara-gara dia dalam tanda kutip memenangkan Trump itu enggak? Beberapa tahun lalu. Oke, jadi pada waktu itu Facebook jadi apa namanya? Jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena dia melakukan suatu survei yang survei itu datanya dibeli untuk memenangkan Trump. Tapi bukan yang kedua ini, yang pertama dulu. Kalau sekarang kan Trump 2.0 sekarang. Yang pertama dulu. Jadi itu jadi bulan-bulanan. Kenapa kok seperti itu? Karena Facebook apa namanya? Mark gitu ya. Mark Zuckerberg itu kan punya user yang sekian banyak dan setiap orang itu profil sendiri-sendiri. Nah, apa namanya? Terus berdasarkan profiling itu bisa disisipi kampanye. Oh, mana yang kira-kira potensial seperti itu. Jadi utilizing data ini, datanya apa? Datanya yang ini tadi, utilize-nya bagaimana? Pertama dari determine business need, capture and store, ensure quality, datanya bagus, diakses dan diformat, dianalisa dan summarize, gain insight and produce action, dan yang terakhir dijual ini, kalau ini apa firmnya ini, bisnisnya ini dia tidak menggunakan secara langsung datanya, bisa dijual. Tapi kalau kayak Google, dia manfaatkan sendiri. Jadi Google Analytics itu dia ada datanya profilingnya, tapi dia nggak jual. Kenapa? Buat iklannya dia sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini tuh ada dua apa namanya perusahaan besar yang terkait dengan iklan. Yang pertama Google, yang kedua Meta. Meta itu ya Facebook, Instagram, WhatsApp. Kenapa WhatsApp kok bisa dijual sampai sekian triliun? Ya karena dia menyimpan nomor HP yang terverifikasi. Kalau yang lainnya kan belum tentu terverifikasi. Bahkan sekarang misalkan sebagai contoh misalkan di HP-nya ada Instagram. Habis itu Instagramnya di uninstall. Habis itu diinstal ulang. Perlu login nggak? Perlu login nggak? Perlu? Perlu?
Ada yang pernah nyoba nggak? Jadi misalkan storage HP-nya penuh, Instagramnya datanya besar, data cache-nya itu loh, data cache itu besar. Dia uninstall, diinstal lagi. Perlu login nggak? Nggak perlu. Saya nggak tahu dia nyimpennya dari mana. Apakah dari profil WA, apakah dari profil Facebook, saya nggak tahu. Sorry itu. Sorry itu. Ya, sorry itu. Ini adalah utilizing data. Nah, ini contoh perusahaan, ini Hitachi. Ada yang pernah dengar Hitachi? Hitachi. Ya, itu yang tahu produknya Hitachi apa? Ya, Hitachi itu dia produknya banyak, kereta transportasi, dia punya alat berat juga ada. Terus ini apa ini? Smart grid. Terus kemudian apa tuh gitu bisa nih gitu. Otomotif. Saya kira apa? Otomotif, water treatment, healthcare, termasuk apa kayak ini? MRI itu. Hitachi juga punya natural and apa itu? Material. Terus kemudian information system, elevator, eskalator, energi. Hitachi banyak. Dan jangankan yang sekelas Hitachi, yang kelasnya di bawah Hitachi aja, saya yakin pasti menggunakan big data. Nah, kalau yang menggunakan apa kelasnya sampai Hitachi ini pasti big datanya ya luar biasa juga. Nah, ini ada data arsitektur menggunakan Hadoop. Nah, ini sumbernya apa aja? Sumbernya RDBMS, Relational Database Management System. Terus kemudian CRM sama ERP saya lupa ini. N, N, relation, entity relational lah lupa saya. Ada clickstream, web dan sosial, geolocation, sensor and machinery, server log, unstructured. Ini semua menjadi sumbernya. Nah, sumbernya masuk ke sebuah data system. Kalau in memory ini yang tadi yang cepat tadi, atau yang hot ini yang pakai server, atau yang cold. Cold data ini berarti apa namanya data arsip yang lebih dalam, jarang diakses. Itu cold data arsip itu. Nah, dari data-data ini dia proses ke analitik, data mart, business analytics, visualization and dashboard. Ini adalah arsitektur dari hidup ini. Nah, kalau ini adalah berurusan dengan strukturnya, ini berurusan dengan nama-namanya apa aja. Jadi, ada infrastruktur, operational tool, depan data tool, application, data system, source, dan nah tadi sudah ya, warehouse sudah bukan jawabannya lagi, data lake sudah danau. Nah terus kalau misalnya kita lihat, ini ada value dan data. Kalau hanya sekedar operational excellent seperti network maintenance, itu datanya nggak begitu besar. Tapi value-nya juga nggak begitu besar. Tapi kalau misalkan kita tambah lagi datanya, misalkan ada 360 derajat view of customer dari street view misalkan, itu butuh datanya lebih tinggi lagi, hanya bukan data saja. Value-nya juga lebih tinggi. Itu. Kalau mau ini petabyte ya, sampai beberapa atau puluhan atau ratus petabyte sudah bisa masuk ke risk management. Value-nya akan lebih tinggi lagi.
Misalkan contoh risk management ada fraud reduction, jadi mengurangi penipuan gitu. Itu butuh data yang banyak. Lebih banyak lagi datanya, value-nya lebih tinggi, itu adalah new business, misalkan data adalah sebagai produk. Dan pada level data as a product ini salah satu contoh kalau misalkan ya, yang sukses itu adalah ya itu aplikasi yang gratis, itu berarti yang jadi produk adalah usernya. Kenapa? Data as product. Usernya akan ngeklik video atau post yang terkait dengan dia. Mau di YouTube, mau di Instagram. Nanti akan profilingnya muncul. Iklannya akan diberi yang mirip-mirip sama. Ya. Jadi data as a product. Di sini sudah sampai data lake. Nah, apa yang dikonsum dari data lake? Ini ada pertanyaan. Apa yang dikonsum dari data lake? Apakah variety, volume, velocity? Maksudnya yang dikonsum, yang bisa diambil dari data lake itu apakah variasinya, apakah volumenya, apakah kecepatannya? Tapi yang bisa diambil, apakah tiganya ini? Bukan. Yang bisa diambil adalah volumenya. Ya, jadi yang bisa diambil itu value-nya. Bukan berapa banyaknya data, berapa cepatnya data diproses, bukan banyaknya variasi, bukan itu, tapi value-nya apa. Dan tadi sudah ada keyword-nya, bagaimana kita bisa mengambil value dari big data. Tadi sudah ada, yaitu menggunakan analitik tadi. Analitik. Jadi dari data yang sudah banyak, biar kita bisa mendapatkan value, itu kita melakukan analitik. Nah, sekarang analitik ini ada beberapa kelas. Tadi masih hanya disebutkan analytics gitu aja. Nah, sekarang ini di sini ada beberapa jenis analytics. Yang basis yang bawah ini berhubungan dengan kesulitannya, yang sebelah kiri ini berhubungan dengan value-nya. Yang difficulty-nya rendah, value-nya rendah, itu adalah descriptive analytic. Jadi maksudnya apa? Apa yang terjadi? Cuman gitu aja. Jadi kalau misalkan ada kejadian, apa yang terjadi? Itu adalah descriptive analytic. Difficulty-nya rendah, value-nya rendah. Kalau mau value-nya lebih tinggi, kita naik ke diagnostic analytic. Kenapa ini terjadi? Ini masuk ke diagnostic analytic. Otomatis difficulty-nya lebih tinggi. Kalau mau lebih tinggi lagi nilainya, kita masuk ke predictive analytic. Kalau sudah tahu apa yang terjadi, kenapa terjadi, bisa jadi nanti menentukan apa yang akan terjadi. Difficulty-nya lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi lagi, itu adalah prescriptive analytic, yaitu how can we make it happen. Misalkan, contohnya obat tadi. Yang obat tadi, kita sudah, sudah contoh, banyak yang sakitnya yang diketahui apa, kayak gitu. Akhirnya apa? Dari perusahaan farmasi, itu targetnya langsung apa yang bisa ini, how can we make it happen? Maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan pendapatan? Misalkan. Akhirnya apa? Ya tadi, dianalisa sakitnya apa, obatnya kira-kira yang ini, itu obat itulah yang disebarkan di apotek-apotek. Gitu. Jadi kelasnya itu dari apa, kenapa, apa yang akan terjadi, terus kemudian bagaimana kita membuat sesuatu bisa terjadi. Itu value-nya akan semakin tinggi, difficulty-nya pun juga akan semakin tinggi. Kalau dari sini hanya berupa informasi saja, kalau di sini ini berupa optimasi. Di sini berupa insight, di sini insight, di sini adalah foreseeing. Itu. Ini adalah jenis-jenis analitik dari big data. Jadi data yang banyak tadi, analisisnya bisa terserah kita mau yang mana.
Mau pakai deskriptif aja yang mudah, tapi value-nya rendah. Semakin ke atas, value-nya semakin tinggi, difficulty-nya juga semakin besar, semakin susah. Begitu. Ini contoh dari question dan analitik, misalkan deskriptif. Pertanyaannya, apa yang terjadi, apa yang perlu, apa yang diperlukan, masalahnya apa, aksi apa yang dibutuhkan, itu hanya deskriptif aja. Tapi kalau prediktif, kenapa ini terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya, kenapa, sama aja ini. Why will it happen? Gitu. Sama aja. Tapi kalau sudah prediktif, apa yang perlu saya lakukan? Terus kemudian what's the best can happen? Apa hal terbaik yang bisa terjadi? Terus kemudian bagaimana jika kita coba ini? Itu adalah analitik-analitik yang levelnya deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Jadi kalau misalkan mau mengolah suatu data, tidak harus big data. Tidak harus big data ya. Ini pertanyaannya pun juga levelnya ada 3 seperti ini. Kalau hanya levelnya apa yang terjadi, ya kualitasnya rendah. Tapi kalau sampai levelnya adalah ini, what the best can happen. Dengan data ini, apa yang hal terbaik yang bisa terjadi. Nah, itu kan berarti mikirnya diapakan, diolah dulu, terus kemudian diapakan. Kita mengarahkan ke tujuan. Itu, preskriptif. Software yang bisa dipakai, Hawk, dashboard, data warehouse, alert, predictive data mining, text, web media mining, forecasting. Kalau preskriptif, ini optimization, simulation, decision modeling, randomize, testing. Seperti itu. Itu adalah beberapa jenis analytics. Outcome-nya ya pendefinisian masalah dan kesempatan bisnis, pendefinisian aja. Kalau yang di sini accurate projection, jadi projection yang akurat. Gitu. Kalau yang di sini specifiable business decision and transaction, bisa bisa dirasakan ya perbedaannya ini ya. Well defined business problem and opportunity. Jadi hanya didefinisikan aja. Yang ini. Kalau yang di sini projectionnya arahnya jelas. Kalau yang di sini adalah decisionnya yang terbaik. Kan beda. Di sini hanya didefinisikan aja masalahnya apa. Kalau di sini perencanaannya, kalau di sini adalah apa keputusan terbaik yang bisa diambil. Ini sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan kita lihat data yang digunakan sama database dan data warehouse, ya kemudian data juga. Tapi analisanya ini yang berbeda tadi. Jadi ini melakukan statistik deskriptif itu ya hanya sampling titik tengah, mode, median, standar deviasi, range dan varians, rentang dan variasi, histogram. Ini semuanya hanya sekedar deskriptif aja. Jadi ada suatu data kok di rata-rata saja. Itu berarti hanya deskriptif saja. Tapi misalkan time series, causal relationship, dicari causal relationship-nya antara data satu dan data kedua, itu sudah masuk prediktif. Jadi nanti kalau misalkan pengolahan data, jangan hanya di level paling rendah aja. Masuk yang di sini, data mining, association analysis, multiple regression, regresi, decision tree. Yang paling tinggi itu ada linear programming, integer programming, goal programming. Jadi yang dijadikan target itu adalah goal, hasilnya yang terbaik bagaimana, itu non-linear programming, heuristic optimization heuristic, itu simulation modeling. Itu yang beda kelasnya. Nah, bentar ya, kita break dulu ya. Ini ada. Ya, ya. Oh ya, oke. Okay. Ini kita break dulu ya, ini ada azan.
Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi bisnis analitik bisnisnya, bisnis analitik domainnya ada 3 ini. Jangan di daerah sini, kalau bisa di tengah sini atau yang lebih tinggi. Tapi otomatis lebih susah juga. Nah, data visualization, ini ada pertanyaan, what would be good data visualization designer? Jadi, apa yang bisa, apa bahasa Indonesia yang bagus gimana ya? Apa yang bisa dibutuhkan untuk menjadi sebuah desainer visual yang baik. Kalau mau jadi visualization desainer yang bagus, maka harus sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya tadi apa? Kebutuhannya tadi adalah hasil analitik yang baik. Maka desainer visualization yang baik itu dia akan melihat dari fundamental of big data analytic. Big data analytic, big data sendiri itu adalah useless. Tadi sudah. Data yang banyak tadi useless kecuali diolah. Seperti itu. Nah, cara tradisional untuk mengcapture, store, dan analisis data nggak bisa. Menganalisis data nggak bisa kalau misalkan data itu adalah big data. Nggak bisa secara apa? Secara efektif dan efisien. Kenapa? Karena datanya sangat besar. Teknologi yang baru dibutuhkan untuk menangani masalah banyaknya data. Namun, sebelum menginvest ke teknologi high-end, sebuah perusahaan perlu untuk mempertimbangkan penggunaannya apa, penting apa enggaknya, filosofinya, dan bagaimana, seperti itu. Itu perlu. Jadi, success of big data analytic tergantung beberapa faktor seperti ini. Wih, jadi nggak bisa ini kebesaran gitu. Big data. Oke, jadi ini adalah beberapa faktor yang bisa membuat sukses sebuah big data. Yang pertama di sini adalah kebutuhan bisnis yang jelas. Jadi bisnisnya butuh apa? Itu jelas. Kemudian sponsorshipnya kuat. Jangan harap sebuah produk itu laku kalau nggak pernah disponsorkan. Logis ya. Kemudian bisnis dan IT strateginya itu sesuai. Kemudian fact-based decision making culture. Maksudnya apa? Membuat suatu keputusan itu berdasarkan fakta, bukan asumsi. Itu penting juga. Jadi kalau misalkan di riset, misalkan ya ada yang misalkan mau riset sesuatu, kok keputusannya itu berdasarkan asumsi, biasanya bisa digagalkan atau dimentahkan. Tapi kalau berdasarkan fakta, lebih baik. Strong data infrastructure, tool yang benar, karyawan yang punya skill yang bagus, ini adalah success factor dalam big data analytics. Business problem address. Nah, jadi masalah-masalah bisnis itu bisa diselesaikan dengan big data analytics. Biasanya top business decision taken with the help of big data are processed efficiently, cost reduction, enhancing customer experience, and risk management. Jadi decisionnya itu bisa dibantu oleh beberapa proses ini. Efisiensi dan cost reduction dengan big data analytic itu biasanya untuk manufacturing, government, energy, communication, media, transport, dan health sektor. Ini big datanya berhubungan dengan efisiensi dan cost reduction. Apa yang berhubungan dengan enhanced customer experience untuk insurance company dan retailer. Itu. Ini enhanced customer experience. Risk management untuk apa? Cocok untuk banking sektor dan new product development. Ada yang lainnya juga kayak fraud detection, revenue market, revenue maximization itu juga bisa dikembangkan dengan big data analytics. Nah, jadi sampai sini
Semoga sudah bisa dapat gambaran ya. Big data itu seperti bagaimana, apa saja komponennya, yang dilakukan apa saja, tujuannya apa, bagaimana data yang banyak tadi bisa menjadi value dan ya sejenis itu. Nah, meskipun banyak teknologi yang berbeda, maka tapi di big data ini rata-rata karakteristiknya sama. Dan ada 3 buah teknologi big data yang besar, yang stand out. Yang pertama MapReduce, Hadoop, dan NoSQL. MapReduce ini dari sebuah teknik yang dipopulerkan oleh Google yang mendistribusikan sebuah memproses data yang sangat banyak itu dipecah ke dalam klaster yang sangat banyak juga. Seperti itu. Performa yang tinggi didapatkan dari memecah proses tadi menjadi unit-unit yang kecil yang bisa dijalankan paralel across thousands of cluster. Satu cluster itu core-nya banyak. Jadi core-nya nanti ini ya ribuan juga. MapReduce help organization in processing and analyzing large volume of multi-structured data. Example-nya adalah graph analysis, text analysis, machine learning, data transformation, dan kawan-kawan. Ini yang MapReduce yang pertama. Yang kedua, Hadoop. Hadoop ini open source. Terus kemudian dia memproses, store, analyzing massive amount of distributed, unstructured data. Jadi sama mirip seperti ini ya. Thousand of cluster, berarti dia pecah ke grup-grup yang banyak. Dan di sini juga distributed. Hadoop sendiri juga diinspirasi dari MapReduce dan didesain untuk menghandle, nah ini, satuan datanya. Petabyte, exabyte. Kalau dilihat berarti exabyte itu adalah jutaan tera. Itu. Di sini mungkin rata-rata datanya di sini hanya 1-2 tera aja rata-rata. Tapi kalau misalkan pakai Hadoop ini yang diolah adalah jutaan tera. Nah, dengan cara yang sama dia tidak menggunakan blok yang besar tapi memecah big data itu menjadi multiple parts. Jadi parts-partsnya bisa diproses dan analisa secara bersamaan. Source datanya dari mana? Log file, social media feed, internal data source. Dari tadi sosial media muncul terus ya. Dan yakinlah yang di sini bermain sosial media itu pasti di log. Di sini sosial media ada yang bayar nggak? Facebook, Twitter, Instagram. Ada yang bayar nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bayar. Kenapa? Karena kita produknya. Data kita adalah jadi produk mereka. Dari tadi sosial media itu disebutkan terus. Kenapa? Karena big data banyak sekali di sosial media. Dan kalau misalkan mau melihat lagi ya, melihat lagi yang awal ini tadi, yang sosial media mana ini? LinkedIn, YouTube juga ada semi-semi sosial media, Twitter, Skype, Instagram, Spotify enggak, Uber enggak, BuzzFeed, Google, Wikipedia enggak, ini Tumblr iya, gitu. BV ini sekarang jarang, saya nggak tahu juga ini. Netflix, Snapchat, sosial media, hampir semua sosial media pasti menerapkan big data. Dan dia nggak bayar. Kenapa? Karena data kita yang jadi produknya. Mereka adalah data sebagai produk. Nah, kesimpulan. Big data, sebuah platform big data harus pertama bisa menganalisa berbagai macam jenis informasi. Kemudian, nah ini, analis information in motion. Maksudnya apa? Masih berlangsung dan bisa dianalisa. Cover extremely large volume of data, berarti ini volumenya. Jadi ini berhubungan dengan V yang pertama, volume, betul ya? Variety,
in motion berarti berhubungan dengan velocity. Velocity. Habis itu apa? Ini sama tadi, varying types of data variety sama. Kemudian yang terpenting adalah analitik. Ada data yang banyak, bervariasi, cepat, tapi kalau nggak dianalisa, cuma. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada tugas. Tugasnya ini mirip seperti yang awal-awal itu. Maksudnya apa? Kok gak ketok? Ya wis ngene wis. Tugasnya tidak perlu sampai bikin Google Form, habis itu survei, enggak perlu. Hanya berandai-andai saja. Kalau misalkan sebagai contoh, ya kayak tadi, misalkan yang obat. Ini di sini kan data penggunaan internet. Tujuannya untuk apa? Ya market target, pakai data misalkan, begitu. Selera makan berarti apa? Bisa jadi nanti tujuannya untuk franchise atau ada yang hobi tanaman. Gitu. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dalam bentuk itu dikumpulkannya PDF, tapi dalam Word aja nanti baru di PDF-kan. Ya gitu. Kalau tulis nanti saya kesusahan bacanya nanti karena bermacam tulisannya bisa variasi. Oke, kalau tidak ada kita akhiri untuk kuliah hari ini ya. Absennya insya Allah habis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.